Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Siti Sarah dengan NIM C1D1230003 Prodi Bisnis Digital Universitas Jambi. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Bambang Purnomo, SEMM, selaku dosen mata kuliah Cyber Security Management. Di era di mana jempol ini bisa lebih tajam dari pedang, di mana dunia maya menjadi panggung besar bagi segala kemungkinan, termasuk pelanggaran hukum. Undang-Undang ITE bukan teks hukum kaku, tapi sebenarnya adalah pagar untuk kita melindungi kita dari sisi gelap teknologi. Baiklah teman-teman semuanya, mari kita bahas 10 kasus nyata yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Kasus yang pertama, saat hacker mengincar Ria Ricis. Siapa sangka di balik senyum yang menawan seorang selebgram cantik Ria Ricis ada kisah kelam digital. Nah, tahun 2024, seorang pria berhasil meretas akun pribadinya dan menyebarkan sebagian foto, video pribadinya ke berbagai internet. Nah, nggak cukup sampai di situ, pelaku bahkan meminta uang ratusan juta sebagai tebusan. Ini bukan cuma soal selebritis, tetapi tentang kita bahwa data pribadi kita adalah emas di era digital ini. Nah, Undang-Undang ITE akhirnya jadi tameng untuk Ria Ricis. Kasus yang kedua, investasi bodong ala influencer, yaitu Indra Kents. Kita semua pasti tergoda lah ya untuk ikut tren cuan cepat. Tapi saat Indra Kents mempromosikan platform binary option, banyak orang yang tergiur dan akhirnya tertipu. Total kerugian miliaran sampai triliunan juta rupiah. Nah, Indra Kents ini dijerat Undang-Undang ITE karena mempromosikan platform ilegal dan menyebabkan janji palsu. Nah, kasus ini mengingatkan kita semuanya bahwa dalam bisnis digital, etika itu sangat penting. Gak semua yang viral itu harus valid. Jadi pastikan kalau semuanya yang viral itu pastikan kebenaran dari datanya sehingga kita bisa mengikuti platform tersebut. Kasus yang ketiga ada video es krim dan badai hujatan netizen, yaitu dari kasus Ocklinvia. Ocklinvia mungkin tak pernah mengira video es krimnya itu tersebar di internet sehingga membuatnya dilaporkan ke polisi. Tapi dunia maya punya cara sendiri menilai moral. Video tersebut dianggap tidak pantas dan menyinggung unsur agama. Kasus ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di internet tetap punya batas dan etikanya. Kita boleh kok bebas berekspresi, mau kita galau, mau kita sedih di sosmed, tapi ingat dong sama aturannya juga. Kasus yang keempat yang hampir sama dengan video sebelumnya, yang terjadi juga pada selebgram cantik yang bernama Rebecca Klopper. Bayangkan nih teman-teman semuanya kalau kita mempunyai video pribadi yang agak sensitif terus tersebar tanpa izin. Nah, itulah yang terjadi pada Rebecca Klopper. Videonya bocor dan menyebar luas di internet, terus menyeret namanya ke jurang gosip. Namun lebih dalam dari itu, ini soal betapa rentannya data digital kita, terus sehingga pelakunya akhirnya dihukum, tapi luka reputasi sulit untuk disembuhkan, sehingga kasus ini menampar kita untuk berhati-hati dan jangan terlalu percaya sama manusia, karena manusia tempatnya salah dan hilaf. Cukup percaya sama yang di atas aja. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepadanya. Kasus yang kelima ada Said Didu dan kekuatan cuitan. Kadang satu tweet bisa jadi badai.
Saat Said Didu ini, mantan pejabat negara, dipanggil polisi setelah mengomentari proyek PIK 2 di media sosial. Isi komentarnya dianggap menyesatkan dan merugikan pihak tertentu. Ini mengingatkan kita semuanya, terutama para aktivis digital, bahwa bicara di ruang publik butuh data dan etika. Kritik boleh, asal punya kuat bukti dan niat yang murni. Kasus yang keenam ada serangan ransomware di tanah air sendiri. Tahun 2024, layanan imigrasi Indonesia lumpuh total. Ternyata server pusat data nasional kita kena serangan ransomware. Data dikunci dan pelaku minta tebusan miliaran rupiah. Serem banget sih. Ini bukan film tapi nyata. Dunia maya memang tanpa batas, tapi itu berarti siapapun bisa masuk, termasuk yang berniat jahat. Kita butuh ahli keamanan digital. Mungkin teman-teman bisa menjadi bagian dari salah satunya. Kasus yang ketujuh yang terjadi di luar negeri. Perpustakaan Inggris dilumpuhkan hacker. Bayangkan tempat sebejak British Library yang menyimpan ribuan naskah kuno dan sejarah harus tutup karena serangan cyber. Nah, tahun 2023 hacker menyerang sehingga meminta Bitcoin sebagai tebusannya, lalu menyebar 600 GB data ke internet. Ini bukan cuma tentang teknologi, tapi tentang warisan pengetahuan yang terancam. Dunia digital ternyata bisa menghancurkan sejarah itu. Kasus yang ke-8, insinyur Indonesia dituduh curi data jet tempur. Dua insinyur Indonesia di Korea Selatan dituduh menyimpan file rahasia jet tempur di USB mereka. Nah, apakah benar atau tidak? Penyelidikan masih jalan, tapi kasus ini membuka mata kita tentang akses terhadap teknologi tinggi, berarti memiliki tanggung jawab yang besar pula. Kasus yang ke-9 ada Lazarus Group, pencuri uang kripto dari Korea Utara. Kelompok hacker Lazarus dari Korea Utara mencuri ratusan juta dolar dari platform kripto, salah satunya Atomic Wallet. Jadi korban pada tahun 2023, dana para investor lenyap begitu saja. Ini jadi pengingat keras bahwa kripto bukan soal cuan, tetapi juga soal keamanan. Tanpa proteksi yang kuat, uang digital bisa lebih mudah hilang daripada uang fisik. Kasus yang terakhir, hacker Tiongkok dan aksi mata-mata digital. Di tahun 2024, Amerika mendakwa 12 hacker asal Tiongkok atas aksi mata-mata digital terhadap lembaga pemerintahan dan kampus. Data dicuri, pembangkang dipantau, dan identitas dijebol. Dunia maya telah menjadi medan perang ideologi dan kekuasaan. Disinilah pentingnya memiliki kecerdasan digital dan pemahaman etika yang kuat. Baiklah, dari 10 kasus yang sudah saya sampaikan tadi, bukan sekedar berita, ini cermin dunia kita. Dunia yang bisa sangat canggih tapi juga sangat rapuh. Kita semua pengguna digital, tapi juga pembentuk ekosistem digital. Maka dari itu, jadilah warga digital yang bukan hanya cerdas tapi juga bijak. Undang-undang ITE ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi untuk melindungi kita semuanya. Bahwa di balik layar kita tetap menjadi manusia biasa, manusia yang harus sadar bahwa setiap klik, setiap unggahan, setiap kata punya dampak. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. See you next time.